disusun program imamnya, masjid disusun program pengajiannya, masjid disusun program yang positif di dalamnya. Ini artinya memakmurkan masjid. Dan orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah, mereka itu orang yang tertib waktunya. Waktunya tertib. Kapan dia beribadah, kapan dia bekerja, kapan dia istirahat, kapan dia ini orang tertib. Orang yang sholat. Maka disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu sudah jelas waktunya. Ya. Kapan dia sholat sudah jelas, terutama sholat lima waktu. Kemudian sholat sunnahnya, kemudian yang lain, masya Allah tertib sekali. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beruntunglah ya, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan Islam ini. Karena yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah. Yang butuh sholat itu adalah kita. Yang butuh beramal soleh adalah kita. Kalau Allah itu tidak butuh apa-apa kepada kita, tidak. Ya. Maka inilah yang disebutkan dalam firman Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang berjihad, maka jihadnya untuk dirinya. Sama juga, barang siapa yang sholat, maka pahala sholat untuk dirinya. Kalau masalah dunia, barang siapa yang berusaha, maka hasil dari usahanya untuk dirinya. Ya, bukan untuk Allah. Sama seperti kalau kita kurban, Allah tidak butuh dari daging sembelihan kita, tumpah darah kita, darah yang kita tumpahkan, tulang, kulit, kuku, tanduk, tidak. Yang sampai kepada Allah adalah takwaan kita. Ya. Maka di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis yang sangat panjang sekali, hadis qudsi, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, ya ibadi, wahai hamba-hamba, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya orang yang pertama kali hidup dari orang yang pertama kali hidup sampai orang yang akhir hidup hari kiamat nanti, baik di kalangan jin maupun manusia, kamu ala aqwa qalbin rajulin wahidin minkum, mereka ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini paling beriman lah, paling bertakwa di antara kalian. Ya, orang dari manusia yang paling pertama hidup sampai yang paling akhir dari kalangan jin dan manusia, mereka yang paling beriman di antara kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Hal ini tidak sama sekali akan menambah akan kekuasaan. Artinya apa? Kita beriman tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kita bertakwa tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kita soleh atau tidak ngaruh bagi Allah. Karena ketakwaan, kesolehan itu adalah kebutuhan kita. Maka dikatakan tadi, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan amal soleh, berarti kita yang melakukan amal soleh. Dalam siapa melakukan dirikan salat, menunaikan zakat, melakukan umrah, sedekah, birrul walidain, semua kebaikan yang kita lakukan, maka semua akan kembali untuk kita. Ya, Allah tidak butuh, tapi yang butuh adalah kita. Begitu pula, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu afjaru qalbi ahadin minkum, kalau seandainya orang yang pertama kali hidup di dunia sampai yang terakhir dari bangsa jin dan manusia, mereka adalah orang paling jahat, orang paling rusak, maka hal itu tidak akan menyebabkan apa? Ma yanqusu min mulki syai'an, tidak akan mengurangi akan kekuasaan. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, Allah menyebutkan antumul fuqara, Allahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya,
Kita itu miskin. Allah memiliki semua apa saja yang ada di langit bumi. Kita tidak memiliki apa-apa. Maka yang butuh dengan Allah adalah kita. Maka kita sebagai hamba ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah menciptakan manusia dengan lemah ini. Kita butuh kepada Allah. Ya. Kita butuh kepada Allah. Kita butuh terhadap syariat Allah. Kita butuh terhadap Al-Quran. Kita butuh terhadap hadis. Kita butuh terhadap ilmu. Kita butuh rahmat Allah. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan butuhnya kita terhadap ilmu, maka kita belajar, kita menuntut ilmu. Ya. Karena menuntut ilmu itu tidak terbatas hanya di bangku sekolah. Kita semua belajar. Ya. Kan kita ingin meraih akan keutamaan majelis ilmu, sebagaimana dalam hadis Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, apa bunyinya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka pagi hari ini upaya kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menyebutkan, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunaha bainahum. Mereka baca Quran, baca kitab Allah. Mereka mengkaji, belajar terhadap kitab Allah, apa isinya, apa maknanya, apa tafsirnya. Mereka dalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jaminan dari Allah, illa nazalat alaihi sakinah. Allah akan menurunkan kepadanya namanya ketenangan. Ya, tenang dalam ibadah. Dia mengerti cara ibadah, mengerti cara salat yang baik dan benar, mengerti cara, ya, bagaimana sepantasnya seorang hamba untuk menunaikan hak-hak Allah. Ia mengerti bagaimana menunaikan hak-hak sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah. Ini semua tercantum dalam ilmu. Sehingga orang berbuat itu tidak serta-merta. Ia berbuat itu berdasarkan ilmu. Jadi kita butuh ini dengan ilmu. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan syariat. Allah menurunkan syariat, aturan dalam hidup kita, yaitu Allah turunkan Quran. Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tujuannya apa? Litahaqquqi masalihun nas. Untuk apa? Memastikan akan maslahat manusia. Jadi dengan syariat ini, jangan sampai kita beranggapan bahwa syariat ini menyusahkan kita, menyulitkan kita, memberatkan kita. Ya? 1 tahun bagi punya harta harus berzakat. Ya? Yang punya harta harus naik haji. Setiap bulan haji harus berkurban. Setiap bulan Ramadan kita harus berpuasa. Setiap waktunya harus kita sholat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan kepada kita, baik itu berupa syariat atau ibadah, ya, di setiap waktunya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, seumur hidup kita, ini sebenarnya merupakan sebuah aturan yang baku yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita agar kita ini adalah menghambakan diri kepada Allah. Jadi Allah semua menyiapkan fasilitasnya, tujuannya untuk Allah turunkan ampunan dan rahmat kepada kita. Maka ada keutamaan kita beramal, atau ada keutamaan kita beramal, dan setiap apa yang kita lakukan itu dihapus dosa oleh Allah. Ya, di antaranya apa? Di antara Jumat 1 dan Jumat yang lainnya, ya, setiap pekan Allah akan menghapus dosa. Di setiap waktu sholat yang berikutnya Allah menghapus dosa. Di setiap bulan berikutnya Allah menghapus dosa. Ya. Setiap tahun berikutnya Allah menghapus dosa. Ini sudah ada amalannya. Sholat 5 waktu antara zuhur dan asar, kita beribadah kepada Allah, dihapus dosanya. Setiap Jumat, dari Jumat 1 Jumat yang lainnya dihapus dosanya. Ya. Setiap bulan ada puasa Ayyamul Bid, kita melakukan puasa, Allah hapus dosanya. Setiap tahun kita puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, Allah menghapus dosa. Begitu terus.
dengan fasilitas karena Allah tahu kita selalu berbuat dosa. Ya, nggak ada di antara kita bersih dari dosa, nggak ada. Mau keluar dari masjid langsung buat dosa, ya, buat dosa. Ya, karena banyak keluar masjid buat dosa gimana? Ambil yang baik, tinggal yang buruk. Sendalnya sendal yang sobek, nanti pulang masjid ambil sendal yang bagus. Udah berdosa, udah. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang luar biasa. Ya. Ini mencakup semua kebutuhan manusia. Ya, maka Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan hadhihi syariah wadat li tahqiqi maqasid syahid fi qiyam al-masalih fi ad-din wa dunya ma'an. Jadi Allah menurunkan syariat ini untuk memastikan akan maslahat hidup manusia di dunia dan akhirat. Maka lima Imam Asy-Syatibi menyebutkan ada 5 tujuan Allah menurunkan syariat ini. Yang pertama, hifzuddin, untuk menjaga agama. Ya, untuk menjaga agama. Jadi agama ini punya aturan, yaitu syariat itu sendiri. Maka kita Al-Quran. Maka bertanya syariat itu apa? Itulah isi Quran, itu syariat. Ya, maka Allah menurunkan agama. Sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 13 ya. Allah menyebutkan syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuh, ya, wa auhayna ilaika. Ya. Kemudian wasaina ila Musa wa Isa wa ila Ibrahim Musa wa Isa. Ya. Dan sungguh telah kami syariatkan agama ini kepada siapa? Kepada Nuh. Sebagaimana kami mewasiatkan kepadamu, mensyariatkan kepadamu wahai Muhammad. Dan begitu pula syariat ini kami syariatkan kepada Ibrahim, Musa, sama Isa. Artinya semua nabi ini disyariatkan oleh Allah, mulai dari Nuh, kemudian Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu sama semuanya. Ya. Maka disebutkan al-anbiya'u ikhwatun fil akhirah wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidah. Semua nabi itu adalah bersaudara. Sebab meskipun ibu mereka berbeda. Tapi apa? Ajaran yang mereka bawa sama. Apa ajarannya? Mentauhidkan Allah. Jadi kaum Nuh, ya, Nuh alaihissalam sebagai Rasul Allah turunkan. Tidaklah kami utus Nuh alaihissalam kecuali mengajak kepada kaumnya adalah untuk menyembah kepada Allah. Begitu pula kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua syariatnya sama, ya. Agamanya mereka sama, yaitu mentauhidkan Allah. Maka Allah turunkan syariat ini agar syariat ini tidak tercampur aduk dengan kebatilan, dengan kemusyrikan, ya, dengan kemusyrikan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Ayat yang terakhir turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah wada. Ya. Jadi Nabi itu haji cuma sekali. Umroh 4 kali, haji cuma sekali. Artinya apa? Kalau sudah haji sekali berarti siap-siap akan kembali. Ya, akan kembali. Karena apa? Setelah Nabi SAW haji, 2 bulan setelah itu Nabi SAW wafat. Sebulan atau 2 bulan setelah itu Nabi wafat. Nah, maka siap-siap kita ingin berangkat haji tahun depan. Setelah itu siap-siap dah. Ya? Karena Nabi itu haji sekali. Ya. Oh, berarti sekarang kalau haji berkali-kali boleh nggak? Silahkan kalau punya rezeki. Tapi utamakan yang lain. Ya. Berikanlah kesempatan bagi yang lain yang belum untuk menyempurnakan bagian daripada agamanya. Kalau kita ikut sunnah cukup sekali lah. Beda halnya kalau pemimpin ya. Masya Allah, karunia besar ini. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, ya, aku turunkan, Allah menyebutkan hari ini kuturunkan kepadamu
Aku sempurnakan bagiku adalah agamamu, dan aku sempurnakan agamaku bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya. Maka Islam ini harus kita jaga. Islam itu adalah agama yang al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Wal inqiyadu bi ta'ati. Kita ini patuh, taat kepada Allah. Kemudian setelah itu berlepas diri dari bentuk wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan ya, kuncu-kuncunya. Ya. Maka apa? Ya, tujuan diturunkan syariat pertama adalah untuk menjaga agama. Yang kedua, ya, hifzun nafs. Syariat ini diturunkan untuk menjaga jiwa. Jadi jiwa seorang muslim itu sangat terhormat. Ya, makanya di dalam hadis Nabi ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, negeri Yaman. Nah, negeri Yaman ini negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai negeri yang aman. Ya, Allah bahaya Allah jadikanlah negeri Yaman negeri yang aman, dan begitu pula berikanlah kemakmuran bagi negeri Syam. Kalau Indonesia kira-kira doakanlah Nabi. Doain enggak disebutkan ya. Ya, oh iya. Ketika Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, Nabi berikan wasiat. Aku wasiatkan kepada engkau Mu'adz untuk bertakwa kepada Allah. Nanti di sana engkau akan menemukan ahlul kitab. Ahlul kitab sudah Yahudi dan Nasrani. Karena di Yaman di situ dikuasai oleh bangsa Romawi. Ya, kekuatan terbesar di situ adalah dikuasai oleh bangsa Romawi yang dipimpin rajanya namanya Raja Abraham. Ya, Raja Abraham. Di sana engkau akan menemukan ahlul kitab. Maka dakwah mereka kepada tauhid la ilaha illallah. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka ajak mereka sholat. Kalau sudah mereka sholat, maka perintahkan mereka untuk menurunkan zakat. Ya, diambil dari harta mereka, dari harta orang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang fakir. Kalau 3 hal ini telah mereka lakukan, asrafu minni dima'ahum, maka haram ya bagi kalian untuk menumpahkan darah dengannya. Jadi darah orang beriman luar biasa. Ya. Maka disebutkan dalam ayat lain, kalau seorang itu membunuh 1 jiwa seorang muslim, maka sama seperti ia qatalan nasa jami'an, membunuh manusia seluruhnya. Dalam hadis lain ancamannya apa? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Orang siapa yang membunuh jiwa seorang muslim, maka balasan mereka itu adalah jahannam, kekal di dalamnya. Ya, khalidina fiha abada, selamanya. Maka jiwa seorang muslim ini sangat, maka syariat ini menjaga. Maka ada aturan dalam syariat itu, dan aturan itu belum berlaku di tempat kita. Ya, kalau di Saudi masih berlaku. Ketika seorang itu dibunuh, maka dia tegakkan namanya hukum qisas, dibunuh juga. Ya, kalau di Indonesia tegakkan dia dibunuh, dahsyat sekali ya. Ya, dahsyat sekali, berapa banyak jiwa yang akan bilang kan. Oh, tapi sekarang luar biasa. Kasus pembunuhan Indonesia mirip-mirip 1-2 dengan rakor, yang drama Korea ya, atau Bollywood. Luar biasa. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jiwa seorang muslim sangat dihormati, sangat dihargai. Karena apa? Jiwa itu tidak bisa dibeli. Cuma sekali saja. Kalau tangan putus itu bisa, di tangan palsu bisa aja. Mata hilang tinggal beli, kalau punya duit selesai. Jangan ginjal saja bisa dibeli semua, tapi nyawa masih dijual. Maka Islam itu menghargai namanya. Ya, ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Hifzul aqli, untuk menjaga akal. Maka kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan haram. Ya. Makanan-makanan haram. Di antaranya apa? Yang menghilangkan akal. Justru sekarang ini karena tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak masalah, banyak ujian, banyak persoalan, dia berlari dari akal sehat.
biar tenang dirinya, mengkonsumsi obat yang menghilangkan akal. Sebenarnya apa? Mereka itu bukan berlari dari bukan berlari dari masalah, tetapi menambah masalah. Ya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menghilangkan akal dengan mengkonsumsi barang-barang haram atau yang biasa disebutkan itu mirasan tiga. Mirasan tiga. Ya, apa miras? Minuman keras. Ya. Nah, jenisnya nggak banyak. Kalau dulu jenisnya cuma satu. Intinya memabukkan. Cair. Apa bahasanya? Yang pengalaman pengen tahu ini. Apa? Homer ya? Homer. Tuak bahasanya itu. Itulah. Tapi sekarang kan macam-macam. Ada jenis sabu, ada jenis intingan ganja, ada suntikan, ada cairan, ada pil, ada macam-macam sekarang. Intinya, ulama menyebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap sesuatu yang memabukkan itulah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Ya, meskipun sedikit ataupun banyak. Yang mendekati. Kalau sudah hilang akal, selesai. Mau ngapain lagi? Mau sholat jangan bisa sholat. Karena syarat bersolat diantaranya akil, berakal. Kalau sudah hilang akal nggak bisa beraktivitas. Ini dulu saya pernah ditugasin oleh kedutaan Saudi untuk dakwah beberapa ini di Papua ya, Sorong. Saya ingat sekali oleh salah seorang sekjen MUI waktu itu. Ustaz, kalau sini hati-hati pakai kendaraan. Karena di Sorong itu di Papua itu orang mabuk biasa. Maka ketika kita tabrakan dengan orang yang mabuk, yang disalahkan siapa? Orang yang merasa sehat. Ya, mereka mengatakan yang salah itu kita, yang sadar. Mereka itu tidak sadar. Nah, itulah aturan manusia. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jaga diri kita, jaga akal sehat kita. Ya. Jaga akal sehat kita. Allah Maha. Maka disebutkan dalam ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, engkau ditanya oleh para sahabatnya perihal tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ithmun, katakanlah di dalam kedua ini ya, ada namanya dosa besar. Wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Dosa besarnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, tapi keburukannya lebih banyak. Manfaatnya lebih sedikit dari burukannya. Baik kalau sudah akal hilang gimana? Sholat nggak bisa, ibadah nggak bisa, ya kan? Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menurunkan perintah atau larangan khamr, karena ini biasa orang jahiliyah dulu. Mabuk, minum itu udah luar biasa. Tapi syariat tidak melarang secara mutlak. Nah, turunkanlah ayat yang pertama. Tadi ayat yang pertama. Katakanlah kepada mereka dalam khamr itu ada dosa besar. Manfaatnya ada, tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelah itu, ya masih tetap berlaku khamr. Akhirnya turunlah ayat berikutnya adalah taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dekati salat sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Nah, para peminum khamr dipintar. Pintarnya gimana? Ya, dia tidak minum khamr sebelum sholat. Sholat dulu baru minum khamr. Cakep banget ini. Ya kan? Jadi setelah sholat isya baru dia minum kan? Baru minum. Sholat isya selesai, khamrnya tetap jalan juga kan? Nah, jadi dia tidak minum khamr sebelum sholat. Setelah sholat baru minum khamr. Baru setelah itu turun ayat surat Al-Maidah 91. Ya. Tentang larangan untuk meminum khamr. Sekaligus 5 maksud syariah yang terakhir yaitu menjaga harta, hifdzul amwal. Nah, hifdzul amwal, menjaga harta. Jadi harta kita ini harus jelas. Dari mana kita dapatkan harta ini? Dari usaha kita, dari dagang kita, ya, kemudian dari kerja kita, atau dari yang lain. Harus jelas harta kita ini. Karena apa yang kita makan itu akan berpengaruh dalam hidup kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan,
tidaklah satu daging bukan daging hidup atau yang tumbuh di badan kita, ya, dari makanan yang haram, maka hal itu akan mempengaruhi, ya, hidup kita kelak di akhirat. Pannaru aula biha. Maka ini harus jelas. Nah, ikhwan dirahmati oleh Allah, termasuk juga akhir-akhir ini booming sekali banyak orang yang terlilit dengan satu, anak-anak sekarang itu sibuk dengan sibuk dengan game online. Yang muda sibuk dengan judi online, yang tua sibuk dengan pinjaman online. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini bahaya. Maka bagaimana sikap Islam terhadap hal ini? Islam sangat tegas sekali. Maka saya katakan tadi, harta kita harus jelas dari mana kita dapatkan. Harta kita harus jelas kemana kita belanjakan. Kalau dari yang baik-baik, alhamdulillah, inilah karunia dari Allah. Maka jangan terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Ingin mendapatkan harta dengan modal sekecil-kecilnya, ya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan hutang, ya, dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Judi, ya, dengan cara berjudi. Nah, maka judi ini merupakan upaya setan, ya, perangkap setan yang sangat luar biasa. Kita pasang 100.000 dapat 1 juta, siapa nggak tergiur? Sebentar saja. Pasang 1 juta dapat 10 juta, pasang 10 juta dapat 100 juta. Nah, ingat, setan itu main cantik. Pertama kau dikasih menang, nah, setelahnya apa? Semua sampai celana dalam yang dijual. Ingat itu. Dan tidak ada cerita orang itu kaya, seorang muslim itu kaya karena judinya. Tidak ada. Nah, tidak ada. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan bagi orang beriman. Ingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau dalam ayat disebutkan nama orang beriman, ini konsekuensi iman. Pasti setelahnya ada perintah dan larangan. Perintah harus kita jalani, amar ma'ruf. Larangan harus kita jauhi, nahi munkar. Maka Allah jelaskan, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam. 4 perkara ini Allah sebutkan dalam satu ayat. Kalau di dalam dari usuliyah namanya dari dalil iqtiran. Dalil yang menunjukkan kesamaan indikasi, kesamaan hukum. Pertama judi, pertama khamr, judi, al-ansab itu memberikan apa? Sesajen kepada berhala. Kepada kuburan wali yang datang keramatkan, kepada sumur yang katanya tuannya di situ, kepada pohon-pohonan yang dianggap sakti lah apa sebagainya, ya. Kemudian Islam memberi nasib, ya, dia bertawakal kepada alat yang digunakan mengundi, bukan kepada Allah. Maka disebutkan 4 hal ini, ya. Ini ulama menyebutkan dalam usuliyah dalilul iqtiran. Dalil bahwasanya keempat hal ini memiliki hukum yang sama. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sekarang saya tanya, kalau kita memberikan sesajen kepada berhala, boleh nggak? Bagian daripada kesyirikan. Maka sama ini. Awal seorang akan membuat menjadi syirik ini mulai dari dia minum khamr, tidak beribadah kepada Allah. Dia judi, tidak tawakal kepada Allah. Begitu pula mengundi nasib dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Allah menyebutkan rijsun, 4 amalan ini adalah amalan yang sangat buruk. Apapun yang dia dalam tidak ada. Minum khamr hilang hartanya, judi hilang hartanya. Kemudian apa? Sesajen apa? Hilang tauhidnya. Mengundi nasib, tidak tawakal kepada Allah. Rijsun min amal syaitan, ini adalah perbuatan syaitan. Allah ingatkan ini, fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun. Kalau kalian jauhi, kalau kita jauhi, maka kita akan beruntung. Ini coba kita lihat sekarang akibat judi online ini, negatifnya luar biasa. Yang suami istri hidup dalam keadaan damai selama ini, masuk dalam judi online, akhirnya apa? Bercerai. Hartanya habis, rumahnya digadai, mobilnya sudah nggak ada, jangan tabungan tidak ada. Masa katakan sampai dalaman saja hilang kalau bisa ada ini. Tapi nggak adanya itu.
luar biasa. Sampai bercerai, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Ini menyebabkan apa? Suami istri bercerai. Ada anak yang membunuh suami, ada anak membunuh ibunya karena terlilit hutang online, judi online. Ada yang juga bunuh diri. Ya, kemarin ada saya lihat gantung diri di jembatan. Sebelumnya gantung diri di dapurnya. Putus asa, frustasi. Sudah kalah judi online, terlilit pinjol. Ini bahaya. Ya, selesai hidupnya udah. Ini bahaya. Pinjol itu juga berbahaya. Pinjaman online itu ribanya luar biasa. Itu tahu program siapa itu? Dengar-dengar program dari Cina kan? Di Cina itu tidak diterima. Yang sistem kayak begitu. Di Indonesia malah terbuka lebar pintunya. Ya? Maka ikhwan rahmatullah, kita sangat tegas sekali ini. Tegas sekali, jauhi namanya hadis. Maka disebutkan dalam ayat yang terakhir, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ya, jadi dengan khamar, dengan maisir, ya, dengan judi tadi, syaitan itu menginginkan kalian itu pertama adalah al-adawah, bermusuhan. Ya tadi suami dan istri yang selama ini hidup sakinah mawaddah warahmah gara-gara judi bercerai, pisah, bangkrut, ya, saling bunuh, saling musuh, wal baghdha, saling benci. Yang kedua saling benci. Kalau sudah jatuh ke dalam judi ini dinasihati susah sekali dinasihati. Tapi apapun itu kita harus menasihatinya, karena hak kita sebagai muslim saling menasihati. Kalaupun tidak, nanti urusan dia sama Allah. Tapi kalau kita biarkan, justru kita yang berdosa. Kemudian ada wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Ingat, syaitan itu menghasut kalian, menghalang kalian dari mengingat Allah. Jadi kalau lagi hilang akalnya, hilang hartanya, lagi judi, bisa ingat Allah. Tidak pasang astagfirullah, alhamdulillah gitu kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jangan kayak cerita Pak Haji. Pak Haji anaknya begini sana, astagfirullah. Pak Haji anaknya lagi judi sana mana? Alhamdulillah. Begitu. Tidak. Ya. Maka ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu menanamkan perangkap kepada kita agar kita saling bermusuhan, saling benci, tidak zikir kepada Allah sholat, dan menjauhkan seorang dari sholat. Mana ada minum khamar dan judi, dia taat sholatnya nggak ada, karena hal ini adalah sesuatu yang bertentangan. Fahal antum muntahun. Allah menyebutkan dengan rentetan 10 hal yang disebutkan oleh Allah dalam surat 9 ayat 91 dalam surat Maidah tersebut. Apakah kalian tidak mau berhenti atau meninggalkan hal tersebut? Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga kaum muslimin dari hal-hal yang membinasakan kita. Di antara sesuatu yang sederhana, ya, disebabkan karena online ini, game online, judi online, pinjaman online ini berbahaya. Kasusnya nggak sedikit, banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan ini terjadi di depan kita. Dan jangan sampai hal ini terjadi, ya, pada diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita, bahkan kaum muslimin. Ya, semoga Allah menjaga kita semua, bangsa dan negara kita semua, ya, dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Baik, ini saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini, karena sudah waktu isyraq. Ya. Semoga sedikit yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.